Gue selalu mikir kayak gunung itu tuh tempat orang nyari diri sendiri kan. Kayak tempat kabur dari rutinitas, dari kota yang berisik, dari hidup yang itu-itu aja. Kayak semacam mencari ketenangan batin gitu loh. Tapi ada satu tempat yang agak beda di bulan April 2026 ini yang gak peduli lo sesiap apa, seberpengalaman apa, seteknis apa, dan namanya itu Gunung Leuser. Pada hari ke-10 pendakian, rombongan tuh udah nyampe ke puncak dan udah mulai perjalanan turun. Nah, harusnya ini tuh jadi bagian yang paling lega karena misinya tuh udah selesai, terus tinggal pulang dan istirahat. Tapi di satu titik, di ketinggian yang bahkan sinyal HP aja tuh udah susah nyampe, seorang laki-laki umur 49 tahun tuh mendadak nggak sanggup lagi berdiri. Yang bikin cerita ini beda bukan cuma gimana dia nggak berhasil selamat, tapi apa yang terjadi setelah itu. Jadi kayak sebuah keputusan yang bakal dihadapi keluarganya dan gak akan pernah mereka lupain seumur hidup. Gue Hani dan ini Ruang Hani. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, gue mau lo kenal dulu siapa orang di balik nama Bento ini. Karena sebelum jadi berita duka, dia itu manusia biasa. Dia punya hobi, dia punya keluarga, dan mungkin juga punya alasan kenapa dia naik ke gunung itu. Namanya Chris Biantoro, tapi orang-orang terdekatnya tuh manggil dia Bento. Umurnya 49 tahun, tinggal di Jalan Samanhudi di Tanah Merah, Binjai Selatan, daerah pinggiran Medan, Sumatera Utara. Bento ini wira swasta, dia sederhana banget hidupnya dan bukan orang yang naik gunung buat konten atau gengsi, tapi emang dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang emang gemar naik gunung. Dia udah pisah sama istrinya, dia nggak punya anak dan tinggal berdua sama ibunya di rumah itu, ya jadi cuma literally dia dan ibunya aja di rumah itu. Dan ini bikin gue mikir, dia bukan pendaki dadakan. Dia bagian dari komunitas pendaki gunung asal kota Binjai. Jadi rombongan yang naik bareng dia di Leuser itu bukan orang asing yang baru aja kenal di jalur pendakian. Mereka teman satu komunitas yang mungkin udah sering naik bareng sebelumnya. Dan sebelum Gunung Leuser, Bento sendiri udah pernah naik Gunung Sibayak di Karo. Istilahnya tuh dia udah punya cukup jam terbang lah. Nah, ini penting buat lo tahu soal gunungnya sendiri. Gunung Leuser itu bukan gunung biasa. Ini bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, salah satu kawasan konservasi terluas dan paling liar di Indonesia. Rumah buat orang hutan Sumatera, harimau, dan badak yang bisa dibilang spesies yang udah kritis terancam punah. Medannya tuh ekstrim, cuacanya bisa berubah drastis, dan buat nyampe puncak aja butuh waktu berhari-hari jalan kaki dari desa terakhir. Berarti apa? Berarti ini bukan pendakian akhir pekan. Ini ekspedisi yang cukup panjang dan butuh persiapan fisik, logistik, dan mental buat berhari-hari di hutan yang jauh dari peradaban. Dan makin lama lo di sana, makin berat beban yang numpuk di tubuh lo. Kayak Bento tuh berangkat sama rombongan yang laporannya beda-beda nyebutin jumlahnya. Ada yang bilang 16 orang, ada yang bilang 13 pendaki plus 2 pemandu. Tapi yang jelas ini rombongan gede dan jalan bareng dari Resor Kerda, Taman Nasional Gunung Leuser, Kecamatan Blangjerango, Gayo Luas, Aceh mulai 31 Maret 2026 dan targetnya yaitu puncak Gunung Leuser. Oke, sekarang kita masuk ke hari-harinya. Rombongan tuh jalan dari 31 Maret 2026 dan perjalanan naik itu makan waktu berhari-hari. Karena medannya curam, hutannya lebat, dan di ketinggian tertentu suhu bisa turun drastis, apalagi curah hujan waktu itu emang lagi tinggi-tingginya. Mereka udah berhasil nyampe ke puncak dan udah mulai perjalanan turun dan ini udah masuk hari ke-10 ekspedisi mereka. Jadi selama 10 hari badan mereka tuh dipaksa jalan, tidur di tenda, makan seadanya di medan yang jarang ngasih ruang buat bener-bener santai. Menurut keterangan resmi dari pihak Taman Nasional Gunung Leuser, gejala tuh mulai dirasain Bento sekitar jam setengah 8 pagi. Pada hari Kamis 9 April di satu titik yang dikenal sebagai Camp Lapangan Bola atau KM44. Jaraknya itu sekitar 3 atau 4 jam dari puncak. Tapi beberapa laporan lain di lapangan nyebut versi yang agak beda. Bahwa katanya Bento tuh sebenarnya udah mulai ngerasa gak enak badan selagi masih di jalur pendakian. Dan rekan-rekannya sebenarnya udah mulai coba mengevakuasi dia sebelum kondisinya tuh makin parah. Tapi yang pasti, dari semua laporan yang gue baca, dia butuh pertolongan darurat dan dugaan penyebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan hipotermia. Nah ini penting buat kita bahas, karena banyak orang salah kira soal hipotermia. Dikira tuh cuma kayak kedinginan biasa gitu loh. Padahal ini kondisi medis serius. Suhu tubuh inti udah jatuh ke bawah level normal dan tubuh mulai kehilangan kemampuan produksi panas sendiri. Awalnya gejalanya ringan, kayak menggigil gitu, bingung, koordinasinya kacau. Tapi kalau nggak ditanganin cepet, bisa lanjut ke tahap yang berat, yaitu detak jantung melambat, kesadarannya hilang, sampai akhirnya jantung itu bisa berhenti. Dan ditambah lagi, ini udah hari ke-10.
Tubuhnya Bento tuh udah kelelahan kumulatif dari 9 hari sebelumnya. Kombinasi kelelahan ekstrim plus paparan dingin dan hujan itu bisa mempercepat penurunan suhu tubuh dengan drastis. Bahkan buat pendaki yang udah berpengalaman kayak dia. Dan di sini rekan-rekan streamer tuh langsung berusaha nolong. Mereka tuh langsung ngelakuin RJP, resusitasi jantung paru, selama kurang lebih 3 jam ya. 3 jam. Di ketinggian saat itu di tengah hutan tanpa alat medis lengkap. Tapi Bento nggak sadar-sadar juga. Dan sekitar jam 10 pagi, ketua tim pendaki coba menghubungi pihak Taman Nasional Gunung Leuser buat laporan kondisi ini. Tapi ini nih bikin situasi itu makin berat. Karena sinyal HP di kawasan itu cuma bisa didapat kalau naik lagi ke area puncak. Jadi komunikasi mereka tuh putus nyambung terus. Kepala seksi pengelolaan wilayah itu, Ali Sadikin, dia cerita ke media, kita sempat lost contact karena yang bisa menghubungi cuma mereka. Untuk cari sinyal harus naik ke puncak, sementara korban ada di camp lapangan bola. Coba lu bayangin posisi mereka. Ada temen komunitas yang lagi kritis, tapi buat minta tolong kita harus naik dulu ke atas untuk nyari sinyal. Sedangkan waktu tempuhnya itu sekitar 3-4 jam. Jadi setiap menit yang kebuang itu berat banget buat Bento. Dan jam 4 sore, 9 April 2026, kabar itu akhirnya datang dan Bento dinyatakan gak selamat. Nah ini bagian yang menurut gue paling jarang dibahas dari cerita-cerita survival di gunung. Biasanya berita berhenti di titik korban gak selamat. Padahal buat keluarga, justru disinilah bagian tersulitnya baru dimulai. Karena pertanyaannya bukan lagi kenapa dia bisa nggak selamat, tapi gimana caranya bawa dia pulang. Jarak dari lokasi kejadian ke kaki gunung ke pintu rimba paling dekat itu butuh waktu jalan kaki sekitar 4-5 hari. Medannya tuh curam, cuacanya tuh nggak menentu, curah hujannya lagi tinggi-tingginya, dan bawa korban turun lewat medan kayak gitu, itu bukan cuma sulit, itu bisa ngebahayain nyawa tim yang mengevakuasi. Abangnya Bento namanya Priyono itu langsung berangkat begitu dengar kabar itu dari Langsa ke Medan terus langsung ke lokasi. Dan ada satu kalimat yang bikin gue diem pas baca. Dia bilang adik saya tidak punya riwayat penyakit. Dia tinggal bersama ibu di Binjai dan sampai sekarang kabar ini belum saya sampaikan kepada ibu. Parah. Coba bayangin deh, dia udah di lokasi, udah tahu adiknya nggak selamat, tapi belum sanggup atau belum tega ngasih tahu ke ibunya sendiri. Gimana caranya lo bilang ke seorang ibu anak yang tinggal sama dia nggak akan pulang lagi? Tim evakuasi gabungan dari Polres, Brimob, TNI, petugas TNGL, sampai warga sekitar berjumlah 13 orang dikerahkan mulai Jumat pagi tanggal 10 April 2026. Mereka coba cari cara yang terbaik buat bawa Bento turun, tapi kondisi di lapangan nggak memungkinkan. Cuacanya itu buruk terus, medannya ekstrim. Ali Sadikin dari TNGL bilang ke media, jenazah sangat beresiko jika dipaksakan dibawa turun karena faktor cuaca dan medan yang ekstrim. Akhirnya pada hari Senin tanggal 13 April itu digelar rapat koordinasi di Mapores Gayo Lues. Yang hadir lengkap, ada Kapolres Gayo Lues, ada Komandan Brimob, ada perwakilan TNI, Kepala TNG wilayah itu, sampai perwakilan keluarga. Jadi ada dua opsi yang ditawarin ke keluarga, yaitu evakuasi pakai helikopter atau pemakaman di lokasi secara Islam sesuai kondisi terakhir jenazah ditinggalkan. Dan di titik itu, Priyono mewakili keluarga menandatangani surat persetujuan resmi. Mereka mengikhlaskan Bento dimakamkan di tempat dia terakhir menghembuskan nafas, di kawasan yang orang lokal sebut Padang Savana, yaitu savana di dekat camp lapangan bola nggak jauh dari puncak Leuser. Selama proses ini, jenazahnya dijaga sama 3 orang, yaitu 1 pemandu dan 2 rekan pendakian, yaitu teman-teman satu komunitas dari Binjai, yang tetap tinggal di lokasi, sementara rombongan lain itu udah bergerak turun menuju pos Sungai Alas, yang jaraknya sendiri butuh waktu sekitar 4 hari perjalanan. Jalur pendakian ke Leuser ditutup sementara setelah kejadian ini demi keamanan sampai semua prosesnya itu selesai. Chris Bento Biantoro akhirnya dimakamkan di tanah yang paling terakhir dia injak. Di ketinggian Leuser, dikelilingi savana yang katanya emang indah banget, tapi juga jadi saksi terakhir hidupnya. Keluarganya lewat abangnya bilang mereka udah ikhlas, bukan karena gampang, tapi karena itu satu-satunya cara buat ngasih dia ketenangan tanpa mempertaruhkan nyawa orang lain buat bawa dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugar sebagai ketua tim pendakian bersama Gunung Leuser tanggal 31 Maret bersama juga almarhum Om Bento telah menyampaikan fakta sebenarnya kepada keluarga almarhum tentang apa yang terjadi dan alasan kami meninggalkan almarhum Om Bento di lapangan bola serta semua kronologi kejadian di pendakian. Mungkin
saya turut berduka cita dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum Om Bento, bahwasannya saya gagal membawa Om Bento turun dengan selamat. Mungkin dari pihak keluarga telah mengikhlaskan saya dan kawan-kawan untuk memakamkan Om Bento di lapangan bola. Mungkin dari pihak keluarga bisa menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga abang almarhum menyatakan bahwa kami pihak keluarga sudah ikhlas untuk almarhum dikebumikan di Puncak Loser. Ini semua sebagai pelajaran bagi kita semua lah. Kemudian harapan saya ke depan jangan sampai terulang kembali. Gue mikir soal ini lama banget pas riset. Bento tuh bukan orang naif yang naik gunung tanpa pengalaman. Dia tuh bagian dari komunitas yang emang udah biasa naik bareng. Dia siap secara fisik dan mental dan punya jam terbang di Sibayak sebelumnya. Tapi di hari ke-10 pendakian, setelah tubuh dipaksa berhari-hari kurang istirahat, nggak peduli persiapan lo sematang apa, hipotermia tuh bisa nyerang siapa aja, bahkan pendaki berpengalaman. Dalam hitungan jam, kadang bahkan lebih cepat dari itu karena kondisi tubuh orang tuh beda-beda. Dan yang paling nempel di kepala gue bukan soal gunungnya, bukan soal tragedinya, tapi soal abangnya, soal keluarganya yang rela jalan jauh-jauh dari Langsa cuma buat menjemput adiknya yang walaupun dia tahu yang dia jemput bukan lagi orang yang bisa pulang. Dan soal teman-teman komunitasnya yang rela nungguin di titik itu, jagain dia sampai semuanya selesai. Jadi gue mau nutup episode ini dengan pertanyaan buat lo semua yang suka naik gunung atau yang deket sama orang yang suka naik gunung. Seberapa jauh kita rela pergi buat sesuatu yang mungkin gak pernah bisa kita kontrol sepenuhnya? Ya gue tahu dalam setiap kegiatan tuh kita gak bisa kontrol sepenuhnya. Tapi ini pilihan untuk hobi atau kegiatan yang cukup beresiko gitu loh. Gue sendiri gitu kalau ditanya, gue rasa bukan soal berhenti naik gunung, tapi soal selalu inget bahwa ada orang-orang yang nungguin di bawah, yang berharap lo pulang apapun yang terjadi di atas sana. Gue Hani, ini Ruang Hani, sampai ketemu di episode berikutnya.